materi selanjutnya itu etiket. Nah, kan kemarin kita sudah membahas tentang salinan resep. Jadi Ibu harap semuanya yang masih kurang paham silahkan langsung tanyakan ke Ibu, bisa langsung di japri aja. Jadi salinan resep itu kalau kalian tidak paham otomatis nanti sangat susah atau sangat sulit untuk lanjut ke materi selanjutnya. Dan juga salinan resep ini sering dilakukan apabila kalian praktek di lapangan. Etiket. Jadi kita bahas etiket lagi. Etiket saat penyerahan obat atau sediaan obat dilengkapi dengan etiket. Etiket ditempelkan di wadah pengemas obat atau sediaan. Nah, jadi etiket ini adalah sebagai penanda aturan pakai pada saat seorang farmasi menyerahkan obat kepada pasien. Nah, apabila kalian pernah menebus obat, pasti di depannya itu ada etiketnya. Dua macam etiket, yaitu ada etiket putih dan etiket biru. Etiket putih itu digunakan untuk obat sediaan dalam atau obat yang dipakai melalui mulut peroral, termasuk masuk ke dalam saluran gastrointestinal. Nah, ingat ya, jadi etiket putih itu untuk sediaan obat dalam atau obat yang dipakai melalui mulut. Jadi apapun obat yang kita minum melalui mulut itu etiketnya diberi etiket berwarna putih. Nah, jadi kalau obat seperti contohnya tablet kan diminumnya melalui mulut, kapsul, sirup, pil, pulperes, suspensi. Nah, itu kan diminumnya melalui mulut. Jadi kita beri etiketnya berwarna putih. Putih untuk sediaan obat yang diminum melalui mulut. Sedangkan etiket biru itu untuk digunakan obat sediaan luar yang dipakai pada permukaan kulit atau dermal atau bukan melalui mulut dan ditelan. Jadi tidak ditelan. Etiket biru ini itu digunakan untuk obat sediaan luar. Sediaan luar yang biasanya itu dipakai melalui permukaan kulit atau dermal, bukan melalui mulut dan ditelan. Contohnya itu adalah sediaan krim, salep, gel. Kan biasanya nih kalau kita pakai krim itu kan dioleskan di permukaan kulit. Nah, jadi etiket yang kita gunakan adalah etiket biru, jangan etiket putih. Kalau etiket putih untuk diminum, sedangkan etiket biru itu untuk dipakai di permukaan kulit contohnya, atau sediaan injeksi yang disuntikan itu juga warna biru. Jadi etiket tadi ada dua macam, ada etiket putih dan etiket biru. Etiket putih untuk digunakan per oral atau melalui mulut, sedangkan etiket biru itu yang tidak melalui mulut, dimana bisa digunakan pada permukaan kulit, contohnya salep, krim, gel, injeksi, dan lain-lain. Dalam etiket itu harus tercantum nama dan alamat apotik, kemudian nomor izin apoteker penanggung jawab atau nomor SIPA-nya, nomor dan tanggal pembuatan obat, nama pasien, aturan pemakaian para pembuat resep. Sedangkan label lain yang diperlukan itu adalah ada label kocok dahulu untuk sediaan suspensi, emulsi, dan losio. Nah, ini adalah labelnya kocok dahulu, atau label yang tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Ini untuk obat dalam resep dokter yang termasuk
golongan obat keras. Jadi misalkan di dalam resep itu ada obat golongan keras, maka tidak boleh diberi tempelan ini, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, kalian masih ingat kan ya, obat keras itu yang ada logonya warna merah dan di dalam lingkarannya itu ada tanda K yang berarti itu adalah obat golongan keras. Ibu ambil contoh lagi yang kayak kemarin resepnya. Ini ada resep dari Dokter Damai untuk nona sangat bahagia umur 16 tahun. Dia mempunyai diberi dokter ada 3 macam obat. Ada Mepinal, ada Bioflazenton, dan ada racikan kodein GG equal tablet. Nah, jadi ada 3 macam. Ini kan ada 3 nih, ada 3 macam obat. Berarti kalian juga membuat etiket itu sebanyak 3 buah. Jadi pertama untuk etiket Mepinal, yang kedua etiket Bioflazenton, yang ketiga untuk etiket racikan. Dari ketiga ini kita harus tentukan dulu apakah dia etiketnya berwarna putih atau berwarna biru. Pertama, kalian lihat lagi di sini. Di sini ada R-Mepinal tablet sebanyak 15. Ini kan Mepinal tablet, berarti sediaannya itu tablet. Nah, berarti obatnya ini untuk diminum. Kalau diminum, berarti ini memiliki etiketnya berwarna putih. Jadi Mepinal ini etiketnya berwarna putih. Yang kedua, obat kedua Bioflazenton tube. Nah, kalian harus tahu dulu ini obat apa. Kalau kalian bingung ini obat apa, kalian bisa lihat di buku MIMS atau buku ISO. Kalau kalian tidak punya bukunya, kalian bisa searching di Google. Bioflazenton ini sediaannya apa? Tablet kah? Gel kah? Krim kah? Atau apa? Baru kalian bisa menentukan etiketnya itu etiket biru atau putih. Nah, ini Bioflazenton tube 1 ini adalah sediaan gel. Sediaan gel berarti kan dia dioleskan nih di permukaan kulit. Otomatis ini etiketnya berwarna biru. Oke, jadi Mepinal warna putih, Bioflazenton berwarna biru. Kemudian di sini ada racikan kodein GG equal tablet. Diracik, dibuat pulveres, masukkan ke dalam kapsul. Oh, ini sediaannya kapsul sebanyak 12. Berarti ini adalah sediaannya untuk diminum. Nah, kalau untuk diminum berarti etiketnya berwarna putih. Kita langsung saja ke etiketnya. Di sini ya, nih lihat, ini resepnya tadi. Resep pertama Mepinal tablet SPRN tab 1 PC. Yang di resepnya yang pertama yang harus kalian buat di etiket itu adalah ada nama apotik. Jadi ini nama apotiknya adalah Apotik Slamet Rahayu. Ada alamatnya dan nomor telepon. Ini alamat dan nomor telepon apotik ya, bukan resep, tapi alamat telepon apotik. Kemudian ada apoteker penanggung jawabnya. Siapa nih namanya? Putri Mumpuni, SSI APT. Nah, berarti ini adalah apotekernya. Dan juga ditulis SIPA-nya, surat izin praktek apotekernya. SIPA, ini adalah nomor SIPA-nya. Di sini nomor resepnya kan tidak ada nih. Nomor resepnya tidak ada, kita anggap di sini nomor resepnya adalah 46A. Jadi di sini nomor resep
46A. Dapatnya dari mana? Ini karena di resepnya tidak tertulis, jadi kita beri perumpamaan saja bahwa etiketnya ini nomornya 46. Nomor resepnya adalah 46. A artinya di sini adalah kita anggap di sini imepinal A, bioplasenton B, kodein ini C. Jadi A, B, C. Jadi 46A. Jadi nomor resep pertama adalah 46A. Ini adalah tanggal kalian membuat etiket. Di resep kan di sini tanggalnya 8 November. Dia berobat tanggal 8 November ini diberi dokter. Ternyata si pasien ini dia menebus obatnya itu pada tanggal 10 November. Nah, jadi kita menulis di sini adalah tanggal, kita menulis etiket 10 November. Nah, sudah sampai situ baru lanjut ke tengah sini. Nah, di sini adalah Nona sangat bahagia. Kita tulis namanya. Nama si pasien, nama pasien kan Nona sangat bahagia. Kita tulis di sini Nona sangat bahagia. Nah, kita tulis di sini. Setelah itu di bawahnya adalah aturan pemakaian obat. Kita lihat aturan pemakaian obatnya apa? Di sini SPRN tab 1 PC. Jadi kalau kalian ingin menulis aturan pakai, kalian harus tahu dulu arti dari ini. SPRN kan artinya bila perlu. Tab 1 PC. Tablet 1 PC itu adalah proquenam, artinya sesudah makan. Posquenam artinya sesudah makan. Jadi ditulis ini bila perlu tab 1 ini 1 tablet. Bila perlu 1 tablet sesudah makan. Jadi kita tulis ini bila perlu 1 tablet sesudah makan. Putri ini artinya ini adalah tanda tangan yang menulis etiket. Jadi harus ditandatangani oleh orang yang membuat etiket tersebut. Nah, jadi kita beri tanda tangan di sini. Kemudian karena mepinal ini adalah obat golongan keras, jadi kita beri saja tanda tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Bioplasenton. Ini adalah warna kertasnya salah ya, harusnya warna kertasnya itu warna biru. Oke. Bioplasenton kan tadi adalah sediaan gel. Jadi sediaan gel ini kertasnya itu harus berwarna biru. Ini kertasnya aja ya yang salah ya, harusnya warna birunya seperti ini warnanya. Warna kertas salah, harusnya ini warna biru. Tadi kita buat bioplasenton. Jadi pertama harus ada nama apotik, alamat, nomor telepon, kemudian nama apotekernya dan ada sipaknya ditulis. Nah, di sini. Ini adalah kop dari etiket. Setelah itu, nomor resep. Tadi kita tulis ini 46A. Berarti nomor resep 46B yang kedua, 46B. Tanggal pembuatan etiket, tulis namanya di tengah, Nona sangat bahagia. Kemudian di bawahnya itu aturan pakainya. Kita lihat di sini. S kuat DD UE. Signa kuartenar DDE usus externus. Artinya 4 kali sehari kuarter ini adalah 4 kali sehari untuk pemakaian luar. UE usus externus itu artinya pemakaian luar. Jadi kita tulis di sini 4 kali sehari untuk pemakaian luar. Kemudian kita beri tanda tangan dan ditempel label tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Karena gel bioplasenton ini adalah sediaan obat keras. Yang ketiga itu adalah racikan. Tadi ada racikan kodein,
GG equal tablet dibuat kapsul sebanyak 12. SOM at P cup 1. Yang pertama yang harus kalian buat itu adalah kopnya lagi, apotik, alamat apotik, kemudian telepon apotik, dan ada sipah apotik. Kemudian di sini kita beri nomor resepnya itu adalah 46C. 46C. Kenapa jadi kita kasih C? Supaya kita itu pada saat menempelkan etiket ini ke obat, kita tidak salah ambil etiket. Ya, makanya di situ ditulis 46A, 46B, 46C. Jadi kalau kita ingin menempel etiket obat, kita tidak salah ambil. Jadi kalau Mepinal 46A, kalau Bioplacenton tadi adalah 46B, kemudian racikan 46C. 10 November Nona sangat bahagia, baru di bawahnya adalah aturan pakainya. Signa Omni OM Mani et Vespere Cup 1. Berarti kan ini artinya adalah tiap pagi dan sore. Mana itu pagi, Vespere itu adalah sore. Tiap pagi dan sore hari 1 kapsul. Nah, jadi intinya dalam pembuatan etiket ini kalian harus tahu arti dari ini aturan pakai yang tertulis di bawah sini. Kemudian ditantangani dan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, jadi ya kalian harus tahu nih aturan pakai di bawah-bawah ini harus tahu artinya apa supaya kalian bisa menulis etiket. Jadi etiketnya ini buat apa? Etiket jadi kalian tadi kan ada 3 obat, Mepinal, Bioplacenton, dan juga racikan kapsul. Jadi di Mepinal, nanti di bungkusan Mepinal kalian tempel etiket yang pertama ini. Kemudian di resep kedua kalian tempel etiket yang berwarna biru ini biru ya, anggap ini biru. Kemudian yang resep racikan kalian tempel di etiket ini supaya pasiennya bisa baca, oh aturan pakai. Kalau dia ke rumah dia bisa baca, oh saya ingin minum obat Mepinal misalkan. Kita lihat, nanti pasiennya lihat bila perlu 1 tablet sudah makan, oh jadi diminumnya bila perlu aja. Jadi kan pasien tahu aturan peminumannya itu dan pemakaiannya itu seperti apa. Nah, sampai situ dulu ya etiket. Nanti ibu akan kasih kalian latihan bagaimana menulis etiket supaya nggak salah. Dan harus diingat etiket itu ada etiket putih dan ada etiket warna biru.